Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, pada kesempatan pagi yang indah ini, mari bersama-sama kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik dan bimbingannya, kita masih diberi kesempatan untuk hadir menikmati acara pada kesempatan pagi hari ini. Para pemirsa, sebagaimana kita ketahui, persoalan hidup datang setiap saat. Bagi ibu-ibu di rumah, naiknya harga-harga menjelang puasa dan pada saat puasa, kemudian problem-problem keluarga, problem anak, problem sosial, semua menghinggapi kehidupan masyarakat. Semua problem ini membuat jiwa dan hati kadang menjadi galau, menjadi resah. Keresahan-keresahan hati ini kadang membutuhkan obat, membutuhkan tempat untuk bisa menenteramkan dan menenangkan. Nah, untuk itu para pemirsa, pada kesempatan pagi yang indah ini di bulan suci Ramadan, kita akan bersama-sama mencari obat kegalauan hati yang setiap saat hadir di tengah-tengah kita sebagai bagian dari kehidupan yang kita jalani. Jangan sampai sebagai umat Islam, sebagai umat beriman, kita salah dalam memilih resep obat. Maunya mencari obat galau, ternyata justru menjadi racun yang membuat kita menjadi galau lebih besar. Untuk itu para pemirsa, perbincangan kita pagi hari ini cukup menarik, yaitu mengenai galau dan obatnya. Tapi sebelum kita membahas persoalan ini lebih lanjut bersama para narasumber, mari bersama-sama kita nikmati dan kita dengarkan alunan kalam ilahi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya,
tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayah Allah sehingga bisa bertemu dan menikmati acara indahnya Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita sampaikan pada pembukaan tadi bahwa persoalan galau. Ibu-ibu mungkin di tengah suasana Ramadan ada senang, ada galau. Senang bisa beribadah, berkumpul dengan keluarga. Tapi galau mikirkan harga-harga naik. Kebutuhan naik. Nah, luar biasa ini. Tapi bagaimana kita harus mensikapi perasaan galau ini? Nah, kali ini kita akan bersama-sama berbincang dan berdiskusi dengan para narasumber. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Muhammad Kimarsha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Wah. Setiap kali kita berjumpa yang ditanya apa kabar saya duluan gitu. Tidak pernah saya nanya apa kabar Mas Hasro. Alhamdulillah kita semuanya puasanya baik. Amin, dan mudah-mudahan kita bisa puasa penuh sebulan Ustaz. Karena banyak yang tidak bisa puasa sepenuh sebulan ini. Ibu-ibu ini tidak bisa puasa sepenuh sebulan. Karena ada halangan gitu. Terima kasih Pak Ustadz sudah diberi kesempatan silaturahim kembali di Pondok Pesantren Papan ini. Mudah-mudahan berkah Ustadz. Amin, insyaallah. Dan hadir juga di tengah-tengah kita tokoh kita ya Pak Dr. Haji Sugiharto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di tempat kita yang luar biasa. Masih sibuk ya puasa-puasa juga tetap sibuk ya? Ya insya Allah makin sibuk. Alhamdulillah. Karena harus silaturahim ke daerah-daerah. Oh begitu ya? Jadi makin Namanya banyak. Safari Ramadan. Safari Ramadan ya. Masih di Pertamina ya? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Ya. Amin. Allah. Dan hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Salahuddin Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa kegiatan? Alhamdulillah dengan puasa datangnya kegiatan tambah meningkat. Lancar ya? Insya Allah Allah lancarkan. Terima kasih hadir di tengah-tengah kita menemani para pemirsa semuanya. Insya Allah. Baik para pemirsa, kita juga ditemani ibu-ibu dari jamaah, ustadz, ustadzah, para santri dari Pondok Pesantren Papan Rodotul Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat semua ya ibu-ibu? Adik-adik, alhamdulillah. Nah, para pemirsa, biar kita tidak tambah galau dalam suasana yang penuh barokah dan penuh makfirah ini, saya akan bertanya kepada Ustadz Salahuddin ini. Sebetulnya galau ini apa sih? Perasaan yang macam bagaimana gitu. Dan bagaimana Islam harus mensikapi galau ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada, yang saya hormati dan saya muliakan, para jamaah yang semoga selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita berbicara masalah galau dan cara mengatasinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di mana Allah titipkan dalam hati manusia itu suatu penyakit. Salah satu penyakit ini adalah galau. Di mana ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia ini dari berbagai macam. Ya. Salah satunya itu rasa galau, kalau bahasa lainnya ada rasa gelisah, rasa takut, rasa kecewa, rasa tidak puas, rasa sakit hati. Dan ini kesemuanya manusia Allah berikan rasa ini. Mengalami semuanya. Mengalami. Pasti, ya. Termasuk salah satu penelitian daripada psikolog, 5 dari orang yang hidup di permukaan bumi ini, satu dari 5 orang ini mengalami galau ini. Ya. Terus bagaimana kita mensikapinya?
Yang pertama, bagaimana kita lihat bahwa galau ini datangnya dari siapa? Yang pasti Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia, apakah dia bahagia atau dia galau. Yang kemudian, yang kedua, bagaimana kita yakin bahwa di setiap kejadian dalam kehidupan ini pasti ada manfaatnya, termasuk galau itu sendiri. Yang ketiga, di akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dengan sabar atasilah segala masalah kamu termasuk galau ini dengan kesabaran. Ini yang tiga ini. Baik, insya Allah. Nah, kepada Ustadz Giarto, para eksekutif itu juga apa pernah galau itu Pak? Ya, saya kira sebagaimana Pak Ustadz tadi sampaikan bahwa galau itu sebuah keniscayaan berlaku di hampir semua makhluk hidup tadi. Nah, justru di bulan yang penuh mahfirah, bulan penuh rahmat dan penuh ampunan inilah tempat kita latihan bagaimana mensiasati kegalauan tadi. Orang-orang yang hidupnya berkualitas biasanya adalah orang-orang yang iman dan takwanya derajatnya tinggi. Dan di bulan puasa ini justru melatih diri untuk kita bagaimana hidup berkualitas, bagaimana meningkatkan derajat iman dan takwa kita. Puasa tidak hanya sekedar melepas atau menahan diri dari haus, lapar dan dahaga, tetapi yang paling penting esensinya adalah melatih untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu dari amarah, dari sangka buruk, melatih diri untuk saling memaafkan, saling ikhlas menerima, saling tidak menggunjingkan orang lain, saling tidak sangka buruk. Nah, oleh karena itu menurut saya momentum puasa bulan penuh rahmat ini kita melatih diri bagaimana kegalauan yang negatif itu kita siasati dengan sabar dan tawakal. Sedangkan galau yang positif, galau karena kita kurang sholat tepat waktu, puasa kita kurang dirasakan, atau barangkali kita amal dan ibadah kita merasa kurang, kita belum siap untuk menghadapi sakratul maut, itu galau yang positif. Nah, itu harus dihadapi dengan meningkatkan iman dan takwa kita, dan amal soleh kita. Pak Ustadz, clue dari galau ini, kenapa manusia bisa galau itu? Iya. Berlindung kepada Allah dari salah ucap. Salah ucap, salah berpikir. Ketika salah ucapan berdampak, apalagi sekarang ini bahasanya adalah luas, ya. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah yang keluar dari kami atau kita seluruhnya, dan dapat difahami oleh segenap yang mendengarkan, menjadikan sesuatu yang mengubah diri menjadi jauh lebih baik. Apalagi di bulan nan mulia seperti ini. Bicara galau itu kan gundah. Gundah itu kan gelisah. Bahasa gitu ya. gaul. Iya, bahasa galau. Ya. Kalau sekiranya kita berbicara tentang gundah atau gelisah, itu ada sesuatu penyebab dalam diri. Ya, apa penyebab dalam diri itu? Adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, sesuatu yang kita inginkan namun belum mungkin kita dapatkan. Nah, ya, kita sudah mengerjakan sesuatu tapi tak kunjung apa yang kita harapkan itu tiba kepada diri kita. Udah merasa berdoa, tapi kok gak banyak. Ya, artinya tukang doa yang sering berdoa pun terkena kegalauan itu. Orang yang kaya kena, orang tak punya kena, orang punya pangkat jabatan juga ada, kena semua. Artinya seluruh lini kehidupan manusia dan dalam keadaan jabatan apapun juga mereka terkena dengan bahasa gundah gulana ini. Nah, kegundahan ini datangnya dari siapa? Semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini tidak daun yang kering, yang mati, hitam warnanya, di tengah-tengah satu pohon yang rindang daunnya berjuta-juta, di malam gelap gulita tak berbintang tak berbulan, terjatuh, itu semuanya li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala. Dalam ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Galau seseorang, gundah gulana seseorang itu dalam ilmunya Allah. Kapan diberikannya, itu pun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada hal terkait dengan galau atau dengan gundah ini, keresahan. Itu biasanya gundah atau resah
disebabkan oleh sesuatu yang kita harapkan belum kita dapatkan, Ya. ada gundah resah khawatir karena sesuatu yang ditakutkan, Ya. termasuk khawatir terhadap manusia itu, betul. dan ada juga kekhawatiran tentang saya ini beramal, tadi Pak Sugiri bicara, Ya. beramal kira-kira diterima nggak amal saya selama ini. Kalau sudah bertanya amal diterima, kan ujungnya ke surga. betul. Dapat nggak kira-kira ini kita surga gitu. Termasuk puasa bulan Ramadan ini. Betul. Kira-kira kita ini dapat nggak nih? Ada bahasanya ar-royan. Pintu puasa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi masuk surga ada pintu VVIP, masuk melalui pintu ar-royan. Dapat nggak? Nah, itu ada sebuah kegalauan juga. Kegalauan yang puasa motivatif mungkin sih, Pak. tapi kegalauan yang Ya, memberikan motivasi untuk lebih baik dalam beramal. Tadi Pak Sugi sudah bicara ya, saya pikir itu. Ya. Baik para pemirsa, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Nah, kita akan kemana kalau galau dan harus melakukan apa kalau galau. Nah, kita akan bahas ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam indahnya Ramadan. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam indahnya pagi kali ini. Nah, saya akan bertanya ke Ustadz Kimal. Ya. Nah, supaya kita ini tidak salah arah, salah jalan. Nah, supaya obat yang kita pakai ini betul-betul manjur dan tepat. Kemana sih arahnya kalau kita mengalami kegalauan ini? Ya. Sebetulnya? Baik, berbicara tentang gundah gulana, gelisah ataupun khawatir ini, jawabnya sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika kita khawatir secara menyeluruh, Ya. khawatir anak, khawatir suami, khawatir istri, Ya. khawatir harta dan lain sebagainya, itu Allah sudah memberikan kepada kita di dalam surat Al-Imran, gitu ya, ayatnya ayat 173. Itu hendaknya kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, katanya. Siapa orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kegelisahan, kekhawatiran, kegalauan itu sama Allah diubah menjadi kenikmatan, ketenangan dan ketentraman. Jawab Allah di dalam surat Al-Imran ayat 174 selanjutnya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su'un, katanya. Ya, jadi siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka oleh Allah katanya, aku cabut tuh kegalauanmu. Ya. Kan ketika galau mah makanan enak nggak kerasa, mobil pun mewah tak berasa, iya kan? Sama bajai, enakan bajai orang yang galau. Betul, Bu. Orang yang penuh galau naik mobil mewah, harganya 4 miliar misalkan mobilnya. Dengan orang yang tidak galau tapi naik bajai, Bajai. nikmat mana? Nah, nikmat naik baca. Nikmat naik mobil 4 miliar tapi tidak galau. Tidur di kamar mewah juga nggak ada artinya itu Gitu ya. kalau mimpinya Ya, buruk. Baik. Ya, jadi sekali lagi kata Allah, dicabut nih, aku kembalikan. Ketika engkau galau, engkau gelisah, engkau khawatir, maka semua yang ada di sisi kita, padahal betapa banyak itu nikmat itu, cuman karena satu hal saja kita gelisah saja bawaannya itu, Tidur khawatir jadi nggak saja. enak loh itu, Ya, Pak Ustadz. itu mungkin dipikirkan, Iya. mungkin tidak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang lain tidak terasa nikmat, padahal yang lain jauh lebih hebat, lebih besar kenikmatan itu. Ya. Jika kita menempatkan segalanya di tangan, kaitan dengan materi, Allah di dalam hati nih. Ya. Insya Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala, fangqalabu binikmati minallah, katanya. Allah kembalikan itu nikmatnya, dicabut. Nah, gitu. Dan keburukan itu tidak akan sampai kepadanya. Ini yang pertama, kalau kita berbicara khawatir tentang. Yang kedua, kita mungkin berbuat dosa dan kesalahan kita. Nah, ini kita harus lihat. Ya Allah, selama ini banyak dosa dan kesalahan. Satu kali kita tidak mengerjakan sholat wajib, 100 tahun akhirat. Satu hari akhirat, 1000 tahun alam dunia kita akan disiksa. Jangan menganggap sepele, wahai segenap jamaah, semua kita. Jangan menganggap sepele. Ketika Allah satu klik saja memberikan kita gelisah, resah, Masya Allah. Hilang seluruhnya. Apalagi sampai kita disiksa di akhirat. Jangankan kita berbicara tentang itu. Ketika syakaratul maut tiba saja, Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan. Jangankan syakaratul maut yang mudah saja.
Ketika kita pengen pangkat, pengen jabatan, usaha kita pengen lebih maju, kita pengen mendapatkan keuntungan lebih lagi, sama Allah dikasih sedikit aja, satu klik aja sakit, maka semua itu tidak laku. Yang ada cuma satu, pengen sehat, itu saja. Bahkan harta, kekayaan, pangkat, jabatan siap digadaikan untuk kita dapatkan kesehatan. Itu kadang-kala ya. Ini kalau berbicara tentang kekhawatiran tadi. Tapi kekhawatiran tentang kesalahan kaitan dengan dosa, Allah sitir di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Ini surat Al-Anbiya itu adalah surat ke-21, ayatnya ayat 87. Kalau kita punya gelisah kaitan dengan dosa, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Allah di ayat 88-nya, aku ampuni dosa dan kesalahanmu, ya, dan aku selamatkan kamu terhindar dari bencana yang seharusnya tiba kepada dirimu. Ini janji Allah. Jadi kalau kita punya seperti itu. Dan yang ketiga, kalau kita khawatir terhadap manusia, hidup manusia kan ada yang beriman, tidak beriman, ada yang baik, ada yang jahat. Buruk, Nah, kita kan tidak tahu. Ada khawatir, jangan kita khawatir berlebihan. Serahkan kepada Allah. Dengan membaca apa? Tentunya kita membaca surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surat ke-40 ini. Ayatnya ayat 44. Wa ufawwidu gitu amri ilallah. Cukuplah aku serahkan urusanku kepada Allah. Sama Allah nanti dijawab. Aku terima tuh urusanmu. Sekarang jadi kuasaanku. Dan kejahatan orang itu tidak akan sampai kepada dirimu. Gitu. Ya, jadi kalau khawatir dengan amal, amal kita diterima atau enggak ini seluruhnya, maka jawabnya ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat ke-18. Ayatnya ayat ke-39. Jadi Allah katakan, engkau pengen surga. Tapi kenapa tidak mengarah untuk ingat surga? Menuju surga, jalan Masya Allah, la quwata illa billah katanya. Bacalah itu, niscaya aku berikan apa kebun-kebun yang indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 4 hal itulah kita bicara ya terkait dengan tadi apa yang diutarakan oleh Ustadz Salahuddin Nasution, Mas Sugih tadi ya gitu ya. Oke, saya ke Pak Sugih ini. Ini adalah resep-resep yang sifatnya spiritual dengan ajaran Islam. Lalu secara faktual, upaya-upaya lahir itu apa yang mesti kita lakukan Pak Sugih dalam? Ya, ada 2 peristiwa dalam hidup saya yang mencerminkan bahwa ada hubungan antara kegalauan, kesabaran dan kesyukuran. Jadi sewaktu saya lulus dari SMA, saya kebetulan termasuk pada waktu itu saya tukang parkir, tetapi saya bisa lulus nomor 2 dari SMA. Namun saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena adik-adik kurang makan, sehingga harus terpaksa bekerja. Sewaktu jalan di Jalan Tamrin, saya gelantungan di atas bis kota. Saya membawa semangat sekolah karena saya juara di sekolah. Ingin sekali saya berbuat terbaik bagi alma mater sekolah, namun tidak mampu. Kemudian saya sambil meneteskan air mata, saya berdoa. Ya Allah ya Rob, di depan Jalan Tamrin tuh di atas gedung yang megah itu, seandainya engkau beri aku kesempatan untuk bekerja di gedung yang megah seperti ini, akan aku lipat gandakan kesyukuranku padamu ya Allah. Dan sejak saat itu syukur dan sabar menjadi panglima. Karena apa? 2 minggu setelah saya berdoa sambil bernangis, ternyata saya diterima bekerja di gedung yang betul-betul waktu saya lewat sambil menangis dalam waktu 2 minggu. Peristiwa kedua adalah ketika saya menjadi menteri. Kita dalam euforia demokrasi. Sering sekali kalau tidak mencerca orang lain, benturan terjadi di mana-mana. Benturan. Nah, bagaimana seorang menteri menghadapi DPR yang begitu kuat sekali tekanannya kepada pemerintah. Sangat kritis waktu itu. Sangat kritis dan kadang-kadang super kritis dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Bahkan seringkali kita melampaui etika. Dan apa yang saya lihat pada waktu itu, saya justru tersenyum. Kenapa saya tersenyum? Saya menikmati. Kenapa? Karena saya tidak punya kemampuan untuk berbuat seperti apa yang disampaikan orang itu. Sehingga di dalam batin saya, ketika mereka mencemooh dan sebagainya,
saya justru melawannya dengan tersenyum. Kenapa? Karena secara spiritual sedang menikmati, ya Allah ya Rob, ternyata engkau masih anugerahkan aku di dalam hatiku kesabaran. Dan Untung aku sedang tidak menikmati. saya yang melakukan begitu. Ya, karena dengan kesabaran ini sebagaimana janjimu, engkau akan angkat derajatku. Jadi kita nikmati dengan justru berpikir positif dari apa yang dilakukan. Nah kalau ini kita biasakan dalam